Halo semua, selamat datang di video pembelajaran Menjelajahi Dunia Pustaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Jelani Rehan dengan nomor NPM 2340402119, mahasiswa aktif Universitas Borneo Tarakan, jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke guys, kalian tahu nggak sih apa itu dunia pustaka? Jangan lupa saksikan video pembelajaran ini. Menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisnya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas, dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenisnya. Oleh karena itu, menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Jadi, dalam membuat ulasan buku, Anda perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya. Jadi, dalam membuat ulasan buku, Anda perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi Anda sendiri. Secara keseluruhan, proses menguraikan, menganalisis, dan mengekspresikan pandangan personal melalui teks ulasan. Teks ulasan juga disebut review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan di lingkungan kita. Karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak dapat dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain, seperti artikel, karya sastra, atau cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, kriya, lukisan, pertunjukan, dan film. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberi informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju atau dalam hal segmentasinya. Yang kedua itu adalah memposisikan buku yang diulas, dan yang terakhir itu menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Tahapan orientasi sejajar dengan tahapan rangkuman evaluasi. Tahap tafsiran, isi memuat. Yang pertama itu menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua itu isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang terakhir itu adalah pembanding isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenisnya. Tahapan tafsiran isi memuat. Yang pertama itu adalah penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang terakhir itu adalah perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulasan dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulisan teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif. Pengulasan atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi
tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Merekonstruksi teks ulasan buku. Anda diminta untuk merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Membuat teks ulasan buku. Seorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus. Dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, ia harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapatan dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu mencari buku yang diulas, membaca secara kritis, membuat ringkasan, menentukan kriteria penilaian, mencari buku perbandingan dan referensi untuk rujukan, dan yang terakhir itu adalah menulis ulasan yang dimaksud. Membangun teks ulasan buku secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman. Selain ringkasan, rangkuman yang Anda buat hendaknya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari segi isi, rangkuman Anda harus diringkas tetapi lengkap dan dapat mewakili semua materi yang disajikan pada bab ini. Dari segi bahasa, rangkuman itu hendaknya Anda tulis dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan berfungsi untuk menilai dan memberi kritik terhadap karya yang diulas. Penulis tidak hanya menguraikan isi buku, tetapi juga menjelaskan tujuan, struktur, dan gaya penulisan, serta membandingkannya dengan karya lain. Sekian dari pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.